Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan di media saya malam semi, kita akan mulai dengan ibadah kita. Sama-sama kita angkat pujian penyembahan. Hai Tuhan aku, rasa tenang hatiku. Haleluya.
nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua Tuhan diberi selamat. Kita bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa, mau melanjutkan ibadah kita. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah kami bisa merasakan keajaiban dan kebaikan Tuhan hingga pada saat ini ya Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, biar Tuhan sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah ibadah ini adalah ibadah yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya melalui ibadah ini kami akan merasakan berkat Tuhan mengalir di dalam ibadah ini ya Tuhan. Bila mana ada kuasa-kuasa bukan dari Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi fokus kami di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami tolak itu keluar dari dalam ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kuasa Roh Kudus saja yang ada di dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan Engkau. Alas kalau kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau besarkan nama Tuhan melalui pujian berkata, besarkan nama Tuhan, puji Dia, Tuhan kita akan esok. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia keren, berangnya besar dan gemilang. Oh
pujian bagi Tuhan. Kita sama pujian berkata, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan maksudku, jago numpang Tuhan, keselamatan Tuhan. Hanya Padamu kami percaya. Tuhanlah kekuatan maksudku, jago numpang Tuhan, keselamatanku. Hanya Padamu kami percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat yang tiba kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang bersaudara, kita siapkan hati kita. Kita sama-sama angkat pujian penyembahan untuk kita akan diteguhkan
kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dari awal lagi kita sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Melindungi kami ya Tuhan, apa yang mustahil bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Mari kita seru di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan kami hanya tertuju kepada Engkau, dan biarlah semua itu menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kami percaya berapa Roh Kudus mengalir ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya sebentar berapa Roh Kudus juga yang akan memimpin pemberitaan firman-Mu. Ketika kami semua jemaat Tuhan di Gereja Sahadai Malam Semi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi telinga kami. Biar ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu adalah makanan rohani yang akan memberikan kekuatan iman di tengah pandemi corona yang ada di negara bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya di kebenaran firman-Mu akan memberikan kami kekuatan iman untuk kami tetap percaya teguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi Pak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi Roh Kudus menyertai beliau ya Tuhan. Bila mana ada kuasa-kuasa bukan dari Tuhan yang mengganggu fokus konsentrasi kami
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tolak itu keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya hanya kuasa Roh Kudus yang ada dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu yang tepat saya serahkan pada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang buat kita semua, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan hari ini kita jumpa lagi di dalam rumah Tuhan, atau kita jumpa lagi di dalam kebenaran firman Allah yang sama-sama kita akan dengarkan pada hari ini di tempat kita masing-masing. Saya percaya dalam beberapa waktu ini kita sudah mulai sedikit terbiasa dengan kita mendengarkan firman Allah lewat berbagai media-media yang ada, yang memang ternyata kita harus juga mengikuti, dan kita juga harus merasakan kecanggihan teknologi yang ada. Dan saya yakin bahwa ini pun ada rencana Tuhan yang indah buat kita, sehingga semua yang Tuhan izinkan kita bisa lihat, kita juga bisa nikmati, dan kita bisa pakai semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan menyampaikan satu renungan firman Allah buat kita. Saya mengajak kita melihat di dalam Alkitab kita, ada satu ayat yang sudah sering kita baca dan sudah sering kita dengar dalam kitab Ayub pasal yang terakhir, Ayub 42. Saya akan bacakan buat kita Ayub pasal yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebenarnya ayat-ayat ini, tapi saya akan baca ayat yang kedua saja ya, biar mempersingkat waktu. Kita akan baca ayat yang kedua. Kalau sudah dapat ayat-ayat ini, saya akan bacakan untuk kita. Firman Allah berbunyi demikian. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam bagian ini atau perikopnya adalah Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayat 2 saya bacakan buat kita. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Firman Allah berkata dalam ayat ini, ayat yang kedua khususnya, aku tahu, ini kata Ayub, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Baik, puji Tuhan. Renungan kita pada siang hari ini saya akan sampaikan dengan satu tema adalah tidak ada rencanamu yang gagal, atau tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, saudara percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah, yang sangat baik, walaupun di hadapan kita mungkin kelihatan ya pandemi COVID-19 ini kita lihat tidak tahu, ada banyak orang memprediksikan tidak tahu kapan berakhirnya, tidak tahu kapan bisa hilang, kapan bisa kita selesaikan pergumulan dengan corona ini. Tetapi saya terlalu yakin bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah di setiap kejadian, di setiap situasi, di setiap keadaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan punya rencana ya untuk kita, dan rencana Tuhan buat kita adalah rencana yang tidak gagal atau tidak akan gagal, tidak pernah gagal. Walaupun kelihatan situasi di depan kita itu memang
tidak mungkin ya itu akan terus berjalan rencana Tuhan untuk saya dan saudara. Makanya saya coba perhatikan dalam bagian ini, memang setiap manusia kita harus akui itu menginginkan untuk dia sukses selalu, atau dengan kata lain berhasil di setiap apa yang dia rancangkan, yang dia rindukan, yang dia doakan berhasil. Dan dia mungkin menolak untuk dia gagal, ya, tidak mau untuk gagal. Ya, tetapi kita lihat bahwa di sisi yang lain juga bahwa namanya kita manusia, bahwa kita tidak mampu dan tidak terlalu kuat untuk kita bisa menghindar, ya, atau menghindari yang namanya kegagalan. Karena kita sebagai manusia kita punya banyak keterbatasan, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelalaian. Jadi kemungkinan kita itu tidak mampu untuk bisa menentukan kesuksesan kita dengan kegagalan kita sejauh mana. Tapi saya percaya bahwa kalau kita punya firman, ya, kalau kita punya Tuhan yang hidup, dan kalau kita punya patokan atau kita punya pegangan yang benar, yang kuat, yang kokoh tentang firman serta pengetahuan yang luas, yang dalam tentang firman, maka walaupun di hadapan kita, walaupun perjuangan kita memang kalau kita lihat seakan-akan tidak mungkin menemukan di sana kemenangan, mungkin kesuksesan di sana, yang ada mungkin kita terbayang adalah kegagalan. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya firman, apalagi kita punya Roh Kudus, kita akan lihat pasti rencana Tuhan atas kita akan lihat itu adalah rencana yang tidak akan gagal dan tidak pernah gagal buat kita. Ini kita lihat dalam ayat-ayat firman Allah yang dikatakan oleh Ayub. Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 2 khususnya dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kata Ayub, ya, kitab Ayub. Makanya judulnya kita lihat di sini di Ayub adalah Ayub mencabut, di perikop ini mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ya, nah kita sedang mengikuti uraian atau kalimat-kalimat yang ditulis oleh Ayub. Nah kita perhatikan di sini, Ayub seakan-akan kalau dalam ayat yang kedua ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seakan-akan kalau kita lihat, wah Ayub ini luar biasa. Kok dia tahu, ya? Dia sudah bisa memastikan bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal, ya. Tidak akan pernah gagal. Apa dasarnya? Apa pegangan Ayub? Nah kita lihat, saya ada punya beberapa catatan di sini. Yang pertama, ternyata kalau sampai ayat yang kedua ini muncul, ini bukan berdiri sendiri, tapi kita lihat ini ada hal-hal yang Ayub pegang, yang Ayub sudah kuasai sedemikian rupa, yang dia yakini, yang sanggup, yang mampu untuk mungkin mengcover perkataan di ayat yang kedua yang dia sampaikan, bahwa Tuhan tidak ada rencananya yang akan gagal, ya. Kita lihat yang pertama ada di ayat yang kedua, ya. Kita lihat ada di ayat yang kedua. Kita perhatikan di situ dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa dasar Ayub berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, atau tidak mungkin rencana Tuhan itu gagal? Yang pertama, dasar Ayub karena ada di ayat yang kedua bagian A. Saya coba catat di sini, karena Ayub mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman dengan Tuhan. Sekali lagi, kenapa Ayub berani sekali untuk berkata bahwa dia tahu bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal buat kita? Ya, karena ternyata Ayub ini mempunyai banyak pengetahuan, ya, dan pengalaman dengan Tuhan. Garis bawahi kata Ayub punya banyak pengetahuan tentang Tuhan, ya. Dia banyak tahu tentang Tuhan. Dari mana kita tahu ayat-ayat ini, ya? Ayub punya banyak pengetahuan, atau dia sangat luas pengetahuannya tentang Tuhan. Kalau kita pelajari dari ayat yang pertama itu dikatakan
di Alkitab. Coba saya bacakan kepada kita ya. Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 ayat yang pertama, itu firman Allah berkata begini, saya bacakan untuk kita dari kitab Ayub. Ini luar biasa perkataan Ayub ya. Ayub ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz ya, bernama Ayub. Ayub itu saleh. Yang kedua, Ayub itu jujur. Yang ketiga, Ayub itu takut akan Allah. Dan yang keempat, Ayub itu punya kemampuan untuk menjauhkan dirinya dari kejahatan. Ya, kita lihat ini dasar Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub punya pengetahuan yang banyak tentang Tuhan. Minimal kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama di kitab Ayub pasal pertama, ada 4 tingkat rohani ya yang Ayub miliki di sini. Yang pertama, Ayub berkata di sini ya, firman Allah berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub ya, namanya Ayub. Ia adalah seorang yang saleh. Saleh dalam terjemahan aslinya itu memakai kata dia sangat taat kepada Tuhan dan dia sangat kuat sekali dengan ibadahnya kepada Tuhan. Saleh. Dan berikutnya jujur ya. Orang-orang jujur kita lihat ini tidak gampang. Hanya orang-orang yang punya pengalaman di hari-hari ini, hanya orang-orang yang punya pengetahuan yang banyak dengan Tuhan, dia bisa jujur ya di hari-hari ini. Ia takut akan Allah ya. Dari mana kita lihat Ayub takut akan Allah ya? Kita lihat, dan dia menjauhi kejahatan. Kita lihat ya. Berarti Ayub ini kalau kita perhatikan adalah seorang yang luar biasa ya. Dia punya pengetahuan ya dan pengalaman yang sangat banyak dan dalam dengan Tuhan. Apalagi kalau soal hubungan dengan Tuhan di ayat yang kelima, kita perhatikan di Ayub pasal yang pertama dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil ya memanggil mereka dan menguruskan mereka. Siapa mereka? Anak-anak daripada Ayub. Ya, karena ayat ini dikatakan ya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, dan ayat ini katakan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa ya. Setiap pagi ayat ini katakan ya, Ayub bangun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia banyak tahu tentang Tuhan ya. Kita lihat ayat-ayat pendukung di Ayub pasal yang pertama. Jadi yang membuat Ayub tahu bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal dan tidak akan gagal adalah karena dia punya pengetahuan yang begitu luas dengan Tuhan. Dia punya pengalaman yang begitu banyak dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita juga ingin melihat bahwa setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak akan mungkin gagal. Rancangan Tuhan untuk anak-anak kita, rancangan Tuhan untuk usaha kita, rancangan Tuhan untuk pekerjaan kita tidak mungkin gagal, tidak mungkin akan dihalangi oleh situasi yang ada di sekitar kita. Sekarang ini ternyata kita lihat kita harus seperti Ayub. Kita ambil contoh seperti Ayub adalah kita harus mempunyai pengetahuan ya yang banyak, yang benar ya tentang Tuhan ya, punya pengetahuan yang banyak ya, pengalaman dengan Tuhan seperti Ayub. Dia punya pengetahuan yang banyak dengan Tuhan sehingga dia yakin ya bahwa Tuhan tidak mungkin gagal dalam segala rencananya untuk manusia, termasuk untuk Ayub secara pribadi. Nah, kita juga sebagai orang percaya kalau kita banyak mengenal Tuhan, kita tahu banyak tentang Tuhan, kita percaya kita akan juga berkata bahwa tidak mungkin rencana Tuhan gagal, karena kita sudah banyak tahu, mengalami tentang Tuhan. Dia baik buat kita, dia menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia sangat komitmen dengan apa yang dia katakan, dia pasti tidak akan pernah gagal dan tidak pernah akan lalai dengan rencananya. Haleluya. Kita lihat yang kedua, itu bagian yang pertama. Yang kedua, dasar Ayub. Kenapa Ayub seakan-akan di ayat yang kedua yang kita baca dari kitab Ayub pasal yang ke-42, Ayub sudah yakin sekali bahwa rencana Allah itu tidak mungkin gagal. Ayat yang ketiga dikatakan begini, saya bacakan untuk kita. Firman-Mu
siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui, ya, yang tidak ku ketahui. Nah, kita lihat yang di sini yang kedua. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga diawali dengan kata firman-Mu, ya. Firman-Mu, ya. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ayat yang kedua atau ayat yang ketiga didahului dengan satu kata yang luar biasa, firman-Mu, ya. Apa yang Ayub ingin pesankan kepada kita, yang merupakan dasar Ayub untuk dia yakin bahwa Tuhan tidak mungkin gagal dalam setiap rencananya untuk umat manusia. Ya, kita lihat yang kedua, ternyata kita perhatikan karena Ayub ini punya dasar hidup yang kuat dan benar serta tepat lewat firman Tuhan atau dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat yang pertama, Ayub ini mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman dengan Tuhan sehingga dia yakin bahwa Tuhan tidak mungkin gagal dengan semua rencananya. Yang kedua adalah karena Ayub ini ternyata dia punya dasar hidup yang kuat, yang benar dan tepat sekali dalam hidupnya, yang dia harus pegang, yang dia bisa pegang. Dan kita juga bisa lihat pada siang hari ini adalah dia punya dasar hidup yang sangat kokoh ini, yang sangat kuat, yang sangat tepat ini adalah ternyata firman Allah. Ayat yang kedua dimulai dengan kata, ayat yang ketiga, firman-Mu, ya. Ayub punya dasar yang kedua adalah firman. Jadi ternyata kita lihat, kalau kita ingin seperti Ayub, ya, Ayub dia tahu betul bahwa tidak mungkin Tuhan gagal, tidak mungkin setiap rencananya salah buat kita atau harus diulang kembali, ya. Karena ternyata Ayub punya dasar yang sangat kuat, yang sangat luar biasa adalah dasarnya firman Allah. Kalau kita semua sebagai jemaat Tuhan, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang sukar seperti ini, yang kita sedang lalui, yang kita sedang lewati hari-hari ini, kalau saja kita punya firman, kalau saja hidup kita selalu didasari dengan firman, kita percaya bahwa dengan kemampuan, dengan iman kita bisa berkata bahwa Tuhan tetap punya rencana yang indah di balik semua yang kita sedang lihat di hari-hari ini untuk saya dan untuk saudara sekalian. Amin, saudara. Jadi Tuhan punya rencana. Dari mana kita pastikan Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan tidak mungkin gagal dengan rencananya? Kalau kita punya firman Allah. Karena firman Allah ini menjadi dasar yang Ayub angkat di bagian ini. Firman-Mu, kata Ayub di sini, yang bisa dibagikan kepada kita. Ternyata firman Allah ini kalau ada pada kita, ini menjadi sesuatu yang sangat kuat. Roma pasal yang pertama ayat 16 malah dikatakan di situ bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman Allah berkata, yang sanggup menyelamatkan setiap orang. Injil itu adalah kekuatan Allah yang punya kemampuan, punya kesanggupan untuk menyelamatkan setiap orang. Jadi kalau kita tahu bahwa walaupun situasi di sekitar kita memang sangat sukar, sangat sulit, tapi kalau kita punya firman, kita tahu kita ada firman, kita berdiri di atas firman, kita ada bersama dengan Dia, dengan Tuhan, kita akan lihat rencana Tuhan itu pasti indah dan dahsyat buat kita. Karena kita lihat kalau kita ada berdiri di atas Injil, di situ dikatakan Injil itu ternyata atau firman itu adalah di situ terletak kekuatannya Allah. Kalau pantas kita lihat dalam bagian ini, Ayub tidak ragu dengan perkataannya. Dia tahu bahwa Tuhan tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena dia bersama dengan Allah. Dia bersama dengan firman. Dia bersama dengan kekuatan yang besar yang dari Allah. Dan kita lihat ternyata kekuatan ini punya kesanggupan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ibrani 1 ayat yang ketiga malah berkata bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Semua yang ada di dunia ini kita lihat itu dapat berjalan itu karena ada firman yang menopang. Karena berdiri di atas firman. Atau dengan kata lain, kalau segala sesuatu walaupun mungkin
tidak ada gambaran yang indah buat kita menghadapi situasi yang ada hari-hari ini. Kalau saja hidup kita tetap berdiri di atas firman, kita akan melihat hidup kita akan tetap ditopang, ya. Kita tetap akan berdiri kokoh di sana. Karena apa? Karena kita selalu akan punya kepastian, keyakinan Tuhan punya rencana yang sangat baik untuk kita sekalian, untuk saya dan saudara. Ada ayat-ayat lain lagi di sana, tapi saya percaya kita lihat yang kedua yang Ayub miliki. Kenapa dia yakin sekali bahwa ternyata dia berkata bahwa Tuhan tidak mungkin gagal atau tidak pernah gagal, tidak akan gagal, karena kita lihat dia ternyata punya dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan atau firman Allah. Yang berikut kita lihat ada di ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan begini, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Aku akan menanyai engkau supaya, ayat ini katakan, engkau memberitahu aku. Kita lihat ayat yang keempat ini, apa yang Ayub bisa sampaikan kepada kita, yang menjadi dasar yang berikut yang dipegang oleh Ayub, sehingga dia mampu untuk berkata bahwa Tuhan itu tidak mungkin gagal, ya. Rencana Tuhan itu pasti akan berhasil untuk kita, ya, pasti akan terlaksana, pasti akan jadi. Apa dasar Ayub sehingga seakan-akan kita lihat Ayub begitu yakin sekali tentang hal ini? Yang ketiga dasarnya Ayub adalah, kita lihat Ayub memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dengan Tuhan atau tentang Tuhan, ya. Ayub punya tingkat kepekaan yang tinggi. Ayat 4 di kalimat selanjutnya dikatakan firman-Mu. Setelah kata firman-Mu ada kata dengarlah, ya, ada kata dengarlah. Apa maksud kata ini ada dalam ayat ini? Ayub ingin memberitahu kepada kita bahwa ternyata Ayub di sini kita lihat, Ayub ini adalah seorang yang cukup peka terhadap firman Allah, ya. Dia punya kemampuan yang sangat tajam untuk dia mengerti tentang firman, mengerti tentang pesan Tuhan. Dia punya tingkat kepekaan yang tinggi, saya namakan dalam bagian ini. Sehingga karena dia punya kepekaan yang tinggi ini, dia berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pantas kita lihat Ayub begitu sungguh dia mengatakan ayat ini, karena kita lihat dalam ayat yang keempat tadi dia punya tingkat kepekaan yang tinggi, ya, tentang Tuhan, ya, atau untuk mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan akan sampaikan kepada dia. Khusus ayat 4 dikatakan, ya, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, ya, aku akan menanyai engkau, ya, supaya engkau memberitahu aku. Jadi setiap kali kita lihat Ayub mau menyampaikan sesuatu atau Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Ayub, Tuhan ingin supaya pesan ini sampai dan tepat kepada Ayub adalah, ya, alamat yang tepat. Ternyata Ayub harus punya kepekaan yang tinggi tentang Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya percaya kalau kita ingin melihat bahwa Tuhan punya rencana bagi kita, rencana yang tidak mungkin gagal, ternyata kita belajar dari Ayub yang ketiga, karena Ayub ini memiliki tingkat kepekaan yang tinggi tentang Tuhan. Jadi kita juga dalam segala hal kita lihat kita harus memiliki satu kepekaan untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa situasi yang kita hadapi hari-hari ini, ya, walaupun memang ini menyulitkan semua kita, ya, melumpuhkan semua lini kehidupan yang ada di dunia dan Indonesia, ya, semua aktivitas kita tidak bisa berjalan, termasuk ibadah dan pelayanan kita, dan hanya bisa dilakukan di tempat kita masing-masing. Karena kita lihat dalam bagian ini, ya, kita perhatikan dalam ayat yang keempat yang kita baca tadi, karena ternyata kita perhatikan di sini Ayub ini, ya, adalah seorang yang sangat luar biasa, ya. Ayub di sini dia punya kemampuan, ya, dia punya kesanggupan untuk dia melihat, ya, untuk dia mengetahui apa pesan Tuhan. Nah, untuk hari-hari ini kita percaya Tuhan punya pesan, ya. Tuhan ingin sampaikan sesuatu kepada kita lewat situasi yang ada ini.
tinggal bagaimana kita menangkap masing-masing, ya. Sebagai jemaat, apa pesan Tuhan di situasi seperti ini untuk keluarga kita, ya, untuk mungkin usaha kita, untuk mungkin pekerjaan kita, ya, apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya berusaha dalam beberapa waktu ini, saya menimba, saya mengambil, ya, apa yang penting dalam setiap doa-doa khusus, doa pribadi kami, doa puasa yang kami lakukan itu, kita ingin mengambil apa yang Tuhan pesankan, ya, apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan di hari-hari ini. Dan saya mengambil sendiri, ya, di sana bagian-bagian yang penting, yang sangat indah untuk pribadi dan untuk keluarga kami. Dan saya yakin biarlah kita juga bisa mengambil hal-hal yang baik buat kita. Bagi saya secara umum bahwa Tuhan ingin memberi pesan kepada kita lewat situasi yang ada di hari-hari ini, dan kita harus tangkap dengan telinga rohani kita, dengan satu kemampuan kepekaan kita untuk bisa tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita mungkin lebih dekat banyak, atau lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan di hari-hari ini, ya. Karena dengan situasi yang ada ini, kita semua diminta untuk tinggal di rumah. Saya harap di rumah ada hal yang kita bisa kerjakan yang bisa berguna untuk Tuhan, untuk orang lain, dan untuk keluarga kita sendiri. Adalah mungkin salah satunya adalah lewat doa kita. Kita mungkin bisa belajar untuk berpuasa. Kita mungkin lebih banyak untuk membaca Alkitab, merenungkan firman. Ini kita ambil apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita harus peka, karena kalau kita tidak peka, maka kita akan kehilangan arah. Apa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hal-hal seperti ini, kesulitan ini terjadi dan diizinkan Tuhan bagi kita. Saya percaya kalau kita sudah menemukan, ya, apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan, maka kita akan lihat semua yang Tuhan izinkan ini pasti membawa kebaikan dan punya makna yang sangat dalam rohani baik untuk saya dan saudara. Berikut kita lihat, ya, ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima kita perhatikan, saya bacakan untuk kita. Di ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, mataku sendiri memandang engkau. Yang keempat, yang berikut kita lihat, apa yang menjadi dasar Ayub sehingga Ayub berkata bahwa Tuhan itu tidak mungkin gagal. Tidak akan gagal, tidak akan pernah gagal, ya, dalam setiap rencananya atas kita. Kita lihat ternyata yang keempat, karena Ayub di sini memiliki bukti yang tidak terbantahkan tentang Tuhan. Dia memiliki bukti. Makanya ayat yang kelima dikatakan hanya dari kata orang saja. Berarti kalau dia mengangkat satu bahasa di sini, kalau dulu dia tahu tentang Tuhan itu hanya dari kata orang saja, ya. Dan sekarang ini dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kita lihat Ayub ini punya, saya lihat di sini memiliki bukti yang tidak terbantahkan tentang Tuhan. Dia punya bukti. Dulu mungkin dia hanya dengar dari orang, kesaksian orang, dia dikuatkan, mungkin dia dengar tentang pekerjaan Allah yang besar, dia mungkin diberkati. Tetapi kita lihat setelah dia lihat langsung Tuhan, di situ timbul satu keyakinan yang besar, yang tinggi, bahwa tidak mungkin Tuhan gagal dengan semua rencana-rencananya. Haleluya. Saya yakin bahwa kalau juga sebagai orang percaya kita kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya bukti, memiliki bukti bahwa Tuhan pernah tolong kita, ya, Tuhan pernah sembuhkan kita, Tuhan pernah angkat kita, Tuhan pernah pakai kita, Tuhan pernah muliakan kita, Tuhan pernah izinkan hal-hal yang dahsyat yang mungkin semua orang belum alami, belum bisa lakukan, tetapi kita dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kita punya dasar ini, ya, di bagian yang keempat ini kita lihat, kalau kita punya dasar, ya, memiliki bukti seperti ini, pengalaman-pengalaman, ya, bukti yang tidak terbantahkan. Kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu Tuhan itu memang benar, dahsyat dan luar biasa, maka ini cukup bagi kita juga untuk berkata, tidak mungkin Tuhan gagal dengan segala rencananya atas saya dan saudara.
atas kita sebagai umat manusia. Saya percaya situasi boleh buruk mungkin, kata orang. Situasi di depan kita boleh tidak menguntungkan mungkin. Situasi di depan kita mungkin ya boleh, ya kita lihat boleh suram mungkin, boleh sesuatu yang seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi kita percaya bahwa kita tahu di balik semuanya Tuhan tetap punya rencana yang indah dan dahsyat untuk kita, yang tidak mungkin akan gagal atau berhenti di tengah jalan. Nah, cara untuk kita percaya bahwa Tuhan, yakin Tuhan tidak mungkin gagal, mari kita lihat, kita harus memiliki dasar bukti yang tidak terbantahkan bahwa kalau saya pernah ditolong oleh Tuhan, ya, kita pernah melihat karya-karya Allah yang besar, kita percaya itu akan menjadi kekuatan iman tersendiri untuk kita bisa lihat karya-karya Allah yang lebih dahsyat lagi di hari yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang terakhir, ayat yang ke-6. Dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal aku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, dan merupakan juga bagian yang terakhir dalam bagian ini. Nyata kita lihat apa yang membuat Ayub ini punya keyakinan, dasar yang kuat untuk dia berkata tidak mungkin Tuhan itu gagal dalam setiap rancangan dan rencananya untuk kita manusia. Karena Ayub tidak ada alasan sedikit pun untuk ragu tentang Tuhan. Amin, saudara. Tidak pernah ada alasan sedikit pun untuk Ayub ragu tentang Tuhan. Makanya kita lihat kalimat di ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa artinya ayat ini? Ayub ini, saya coba lihat di sini, Ayub tidak ada alasan, ya, tidak memiliki cukup alasan atau tidak ada alasan sedikit pun untuk ragu tentang Tuhan. Kalau kita ingin lihat, ternyata ini dasar yang luar biasa yang dimiliki oleh Ayub, ya. Ayub begitu yakin bahwa Tuhan tidak mungkin gagal dalam hidupnya, karena ternyata dasarnya kita lihat di sini Tuhan yang sangat luar biasa, ya, yang Ayub percayai, ya, yang Ayub sembah siang dan malam. Ternyata dia tidak pernah ragu dengan Tuhannya, ya, dia selalu yakin dengan Tuhannya. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, orang yang punya keyakinan tentang Tuhan, mari kita yakin bahwa kalau Ayub di sini dia yakin, ya, dan dia tidak punya alasan, ya, sangat mendasar sekali alasan bahwa Tuhan tidak mungkin gagal. Karena kita lihat memang inilah Ayub sebagai orang yang ditulis dalam Alkitab. Karena kita lihat Ayub mungkin dengan berbagai pengalamannya, dia alami silih berganti mungkin kesulitan, ya, kita lihat di pasal-pasal sebelumnya. Dan dia lihat di situ ternyata selama ini dia sempat mungkin salah pengertian dengan Tuhan. Tetapi kita lihat setelah dia jumpa dengan Tuhan, dia lihat Tuhan seutuhnya, maka dia berkata ternyata, ya, dia tidak ada alasan untuk dia tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak mungkin gagal dalam setiap rancangan dan rencananya untuk kita. Saya percaya bahwa hari-hari yang ada ini Tuhan tetap punya rencana yang indah buat kita, ya. Apapun yang sedang terjadi di dunia yang tidak mungkin selama ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya kenapa ada situasi seperti ini terjadi. Tapi saya yakin bahwa di balik daripada semua hal ini Tuhan punya rencana yang sangat indah. Bukankah dalam kitab Roma pasal yang ke-8 28 atau ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja, ya, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah ada di sana, turut bekerja. Jadi Allah ada di dalam situasi yang sedang kita alami, lihat, jalani hari-hari ini. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk saya dan saudara, serta Tuhan punya rencana yang sangat mulia, yang sangat matang sekali, tentunya semuanya untuk kebaikan saya dan saudara. Saya bacakan ayat terakhir untuk kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata begini, sebab aku ini, ya, kata ganti orang, kata aku ini adalah maksudnya Tuhan. Sebab aku Tuhan, atau aku ini Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Tuhan,
mengenai kamu, mengenai saya dan saudara. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan tahu semua rencana-rencana Tuhan untuk kita, ya, rancangan-rancangan untuk kita yang Dia rancang, ya, tentang kita, itu Dia tahu semua. Dia mengetahui, ya, dengan jelas, dengan tepat. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancangannya buat kita? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan yang celaka buat kita. Kalaupun ada yang berkata begini, Tuhan di mana ketika situasi ini terjadi? Kan bisa untuk Tuhan tidak izinkan, atau bisa untuk Tuhan campur tangan Tuhan karena melihat umat manusia yang sekian banyak yang ada di dunia, kurang lebih 7 miliar penduduk dunia, kan bisa dicegah. Oh bisa. Tapi kan pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu berbeda. Alkitab katakan sejauh langit dari bumi, ya, kita punya perbedaan cara pikir, pandang kita dengan Tuhan. Makanya kita lihat kalau ada orang bertanya seperti ini, kita lihat bahwa Tuhan tetap, kalaupun semua ini boleh jadi, boleh memang harus sampai, kalau kita lihat, siapa bilang Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, ya. Ada yang bertanya begini, ya, sampai menelan korban sedemikian rupa, ya, sedemikian banyak. Kalau kita lihat di Amerika itu terbanyak setiap hari. Kalau di Indonesia hanya beberapa puluh mungkin meninggal setiap hari, tapi kalau kita lihat di Eropa, di Amerika itu bukan ratusan lagi, ribuan setiap hari. Bahkan kita lihat presiden saja Amerika Serikat sampai menangis. Tapi apa yang mau dikata? Ya, apa yang mampu kita kerjakan? Yang cuma kita bisa kerjakan, sampaikan kata-kata positif yang membangun diri kita dan orang lain sesuai dengan firman Allah bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah di setiap situasi yang sedang terjadi di hari-hari ini. Apa rencana Tuhan buat kita? Kita lihat dalam ayat yang ke-11 dikatakan, ya, bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak pernah rancang kecelakaan seperti ini, ya, terjadi, tetapi karena memang keserakahan manusia. Kita lihat ada sekian banyak mungkin keinginan manusia, orang-orang yang tidak puas dengan apa yang dia sudah capai. Dia rancang hal-hal yang lain, dan kita lihat ketika semua ini terjadi, ya, kita lihat kalaupun ini semua sudah memang bukan lagi akan terjadi, sudah terjadi di depan mata kita, Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan punya rencana yang sangat indah kepada kita, bukan rancangan kecelakaan dikatakan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, ya, rancangan damai sejahtera, damai yang memberi kedamaian kepada kita, bukan ketakutan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah memberi kepada kita semua hal tercukupi sejahtera. Ya, itu rencana Allah buat saya dan saudara. Dan saya terlalu yakin setiap rencana Tuhan untuk saya dan saudara, rancangan-rancangan Tuhan untuk saya dan saudara, rancangan-rancangan indahnya untuk saya dan saudara, rancangan-rancangan terbaiknya untuk saya dan saudara, rancangan-rancangan mulianya untuk saya dan saudara, rancangan-rancangan dahsyat untuk saya dan saudara, itu tidak akan gagal karena COVID-19 ini. Akan terus, saya terlalu yakin, berjalan, akan terus dia kerjakan sampai rencananya itu sempurna dan kita bisa nikmati dalam setiap pribadi dan keluarga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari firman Allah yang saya bisa sampaikan kepada kita pada hari ini, jangan pernah kita putus asa, tetap kuat di dalam Tuhan, ya, tetap kita semangat, jangan kita kecil hati. Karena apa? Rencana Tuhan tetap indah untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa untuk saya dan saudara. Tidak mungkin rencananya Tuhan, ayat-ayat yang kita baca dalam kitab Ayub itu gagal, ya, oleh karena mungkin situasi yang kita lihat di sekitar kita. Tidak, akan terus berjalan karena Tuhan kita, Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, dan Dia yang mengetahui bahwa semua apa yang Dia rancang buat kita itu akan tetap terlaksana sesuai dengan waktu dan kehendaknya, bukan akan digagalkan oleh kekuatan atau mungkin situasi yang ada di sekitar kita di hari-hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari pemain musik, kita mau berdoa untuk firman Allah yang kita sudah dengarkan. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, rencanamu tetap indah bagi kami. Tetap kami yakin Tuhan punya rencana yang mulia bagi kami, rencana yang dahsyat,
rencana yang terbaik. Karena rancangan tadi dikatakan dalam kitab Yeremia, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan, itu bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kita mau datang menyanyikan pujian ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, dalam ibadah kita yang kita sedang lakukan, dan Dia tetap ada bersama dengan kita untuk memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita sampai kita bisa melewati segala situasi yang ada di hari-hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih, haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, masamu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan
sekalian, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya di antara kami Tuhan yang sudah menerima firman, dimanapun kami berada, di tempat, di rumah kami masing-masing, kami sudah dikuatkan pada hari ini. Kami percaya bahwa setiap rencana Tuhan buat kami sebagai orang percaya, walaupun ada situasi yang seakan-akan menghalangi rencana Tuhan bagi kami ya Tuhan, rencana yang indah, rencana yang mulia, rencana yang dahsyat, rencana yang manis bagi kami Tuhan, rancangan damai sejahtera kata firman Allah, bahkan hari depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kami percaya Tuhan, terus rencana Tuhan akan tetap terjadi berjalan, karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dan tidak mungkin gagal. Kata firman Allah, karena Engkau yang berencana, bukan manusia yang berencana Tuhan. Terima kasih, teguhkan firman Allah di setiap hati kami, setiap keluarga, setiap pribadi ya Tuhan, supaya kami dapatkan kekuatan di sana, kemenangan bahwa ternyata hidup kami bukan berakhir di sini, karena masih panjang rancangan Allah buat kami. Tuhan masih mau pakai kami, masih ada hal yang lain yang Tuhan sedang siapkan bagi kami di depan, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang dahsyat yang menanti kami. Kami harus tetap kuat, kami tetap teguh iman kami, maju, dan kami akan terus bersemangat. Kami akan melihat kemenangan dari Tuhan, kemampuan, kesanggupan, sukacita, damai Allah akan terus menyertai kami semua umat-Mu dimanapun kami berada. Mengucap syukur kami berdoa, kami percaya berkat Tuhan, berkat firman sudah jadi milik bagian kami semua pada hari ini. Dalam nama Yesus kami akan melanjutkan ibadah kami, memberikan persembahan kami untuk Engkau dan kemuliaan nama-Mu, kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan GPI Del Sadai sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita mengangkat pujian sama-sama. Allah sanggup apa yang tak pernah. Haleluya. Sumber segala berkat, kiranya akan membalas mengganti setiap persembahan Bapak Ibu Saudara jemaat GPI Del Sadai. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan pengumuman dan doa penutup. Haleluya.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pengumuman adalah kita nanti hari Minggu depan tetap akan beribadah masih seperti biasa seperti ini. Jadi saya harap saudara tetap mengikuti jam-jam doa, jam-jam ibadah di rumah. Seperti mungkin saudara lihat di grup yang sering dibagikan bahwa setiap hari itu jam 8 sampai kurang lebih jam 10 itu ada doa. Kita boleh ambil di antara 2 jam itu untuk kita bisa bersekutu di rumah kita masing-masing, dan itu tetap kita jalankan sebagaimana kami di Pastori juga menjalankan. Itu adalah jadwal yang kita buat. Di situ juga ada mungkin Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang kita mesti kita baca karena ini berguna sekali buat kita di situasi yang sulit ini. Firman Allah dan doa serta kita terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan lihat pasti kemenangan dan semua rencana Allah yang terbaik buat kita akan terus berjalan karena kita tetap tidak kehilangan arah, kita tetap fokus dan kita tetap melihat rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Baik, dan mungkin sebagai pengumuman tambahan, jadi jika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan dukungan doa dan membutuhkan kehadiran kami di rumah kita masing-masing, saudara bisa menghubungi Pastori atau nomor telepon saya, WA saya, dan pasti kami akan datang untuk mendoakan saudara, ya. Atau ada persoalan, ada masalah, saudara boleh sampaikan kepada kami dan kami pasti akan mendoakan dan mendukung saudara, ya. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa sebentar lagi situasi yang kita lihat di hari-hari itu akan segera berakhir. Makanya kita harus tetap optimis jalan hidup ini, dan kita akan lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa serta penyertaan Tuhan yang semakin jelas dan nyata atas kita. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Kita nyanyikan pujian kuada sebagaimana kuada semua akan dan berkatnya. Kita mau datang dalam doa kita kepada Tuhan. Kita akan pulang, kita terima berkat, doa berkat. Kita sekalian sedang dimana kita suruh ada sebabkan mana pun ada berdiri berhala atau apa semua akan
seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami percaya berkat Tuhan jadi milik bagian kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Jadi milik bagian semua jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya semua kami akan terus melihat janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan melimpah atas kami. Dan kami boleh mampu untuk melewati segala kesulitan-kesulitan yang ada yang kami lihat di depan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami memberkati, mendoakan sepanjang minggu yang berjalan ini untuk umat-Mu tetap dalam berkat Tuhan. Memberkati semua kesehatan kekuatan umat-Mu, memberkati semua kebutuhan keperluan umat-Mu, memberkati semua pekerjaan usaha umat-Mu yang mereka masih bisa kerjakan dan jalankan. Apakah harus tetap mungkin dengan cara bergilir ke kantor atau mungkin dengan dikerjakan dari rumah masing-masing, tetap kami percaya ada di dalam berkat, penyertaan, kekuatan, kemampuan, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus atas kami semua. Makasih Engkau tetap memberkati juga anak-anak kami yang mungkin walaupun di rumah tapi mereka tetap mengikuti belajar di rumah mereka masing-masing. Tetap berkat Allah juga jadi milik bagian semua anak-anak kami. Kesehatan, kekuatan, perlindungan yang luar biasa ada di atas mereka. Berkat Tuhan juga ada menyertai kami kalau ada waktu-waktu memang yang tertentu kami harus keluar masuk rumah kami. Kami percaya tetap keselamatan Tuhan, penyertaan, pembelaan Tuhan, kuasa kasih anugerah Tuhan. Engkau membungkus kami juga dengan kuasa darah Yesus, sehingga kemenangan, pertolongan dari Tuhan akan tetap jadi milik bagian semua umat-Mu yang kami layani ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dan dahsyat atas kami pada hari ini. Dan kami tetap berdoa sebelum kami akhiri ibadah kami tetap berdoa. Kalau ada umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam kesulitan Engkau berikan kepada mereka kepastian, harapan. Yang dalam persoalan mungkin yang Tuhan umat-Mu mungkin tidak bisa menyelesaikannya, tapi Tuhan berikan solusi, berikan jalan keluar dari Tuhan. Yang dalam kebimbangan berikan ketetapan hati mereka, berikan harapan-harapan yang baru bagi mereka. Di dalam Yesus kami harus tetap berjuang maju karena Engkau yang bersama dengan kami, yang janji untuk beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami doa kepada-Mu Tuhan, tolong kiranya biarlah sukacita damai yang ada di atas setiap keluarga, setiap rumah umat-Mu, ada di setiap pribadi umat-Mu Tuhan, sehingga setiap hari yang dilalui mereka lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami doa untuk pimpinan bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, pada mereka-mereka yang ada di Tuhan jajaran kementerian yang ada, yang membantu Presiden, bahkan mereka yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara yang ada. Biar juga Tuhan mereka yang ada di daerah-daerah sebagai kepala-kepala daerah, di kota sebagai wali kota, di kabupaten sebagai kepala-kepala, di kabupaten sebagai bupati, sampai ke kecamatan-kecamatan, ke kelurahan-kelurahan, RT, RW, desa, dusun. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, tolong kiranya biar semua boleh, Tuhan tetap bekerja sama untuk bersatu hati, untuk mereka boleh memerangi, mereka boleh melawan, mereka boleh menuntaskan masalah bersama ini, masalah Tuhan corona ini, sehingga bisa Tuhan sama-sama diatasi dengan baik. Buat masyarakat Tuhan kami berdoa dimanapun mereka berada, mereka yang sudah mengalami dan juga nanti akan menerima kebijakan dari pemerintah untuk mendapat bantuan-bantuan, biar mereka boleh terima dengan ucapan syukur, mereka boleh menghargai, tidak ada satu dengan yang lain Tuhan merasa tidak puas, sehingga ada langkah-langkah yang tidak terpuji yang harus mereka ambil. Kami berdoa segala bentuk roh-roh Tuhan kekacauan, segala bentuk kerusuhan, bahkan hal-hal yang bukan dari Engkau singkirkan jauh dari negara kami Tuhan ini. Bahkan segala bentuk Tuhan gangguan dari Tuhan, segala rencana-rencana jahat manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kelompok-kelompok tertentu untuk memanfaatkan situasi, kami berdoa batal, gagalkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan ada di atas negara kami, Tuhan ada di atas bangsa kami, Tuhan yang tunjuk pemerintah kami, Tuhan juga akan menyertai mereka, memampukan, menyanggupkan mereka. Di bawah otoritas Allah ada di atas pemerintah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mereka punya kesehatan, kekuatan dari Tuhan, termasuk keluarga besar mereka, untuk mereka tetap juga menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, dan Engkau dimuliakan di atas segalanya Tuhan. Lindungi mereka juga Tuhan, apalagi mereka yang ditugaskan untuk menjaga tapal batas bangsa negara kami Indonesia, untuk keamanan bangsa, TNI, Polri, bahkan semua pihak. Engkau berkati, Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau tetap berikan mereka kesanggupan, kemampuan semuanya. Engkau dimuliakan di atas segalanya. Semua bangsa juga di dunia Tuhan, di belahan dunia ini sedang berjuang untuk melawan Tuhan masalah yang sama ini. Kami percaya juga ada kesanggupan, kemampuan untuk menyertai mereka,
dan ingatkan juga supaya mereka bersandar berharap kepada Tuhan. Ini doa kami, syukur kami kepadamu. Akhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami akan terima berkat-Mu pada hari ini. Biarlah angkat tangan-tangan kita dengan iman, dan kita akan terima berkat Tuhan pada hari ini. Berkat rahmat anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, jadi milik bagian kita mulai hari ini sampai hari Maranatha, kedatangan Yesus kembali. Dengan iman kita akan terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyikan pujian Bapa, terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan.